Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Oh my god! Tapi bohong. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Few moments later. Shitsuraimasu. Konbanwa sensei no minasang. Sumimasen ga deri sensei. Watashi wa Fukuoka Kurasuno Enjiro desu. Izin mengumpulkan tugas menjelaskan bab 1 sampai bab 5. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 poin A dan bab 5 poin A. Menjelaskan poin partikel bab yang pertama, yaitu partikel wa, yang berarti adalah atau bisa juga subjek. Rumusnya seperti ini. Subjek wa kata benda des. Subjek di sini bisa berupa orang ataupun hewan yang bisa diartikan sebagai adalah. Wa di sini bisa menjadi adalah atau hanya sebagai imbuhan. Contohnya, watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Nah, seperti itu. Wa itu dipakai setelah subjek. Subjeknya apa saja? Subjeknya bisa orang maupun hewan atau benda, bisa juga. Tapi kebanyakan subjek itu biasanya orang atau makhluk hidup. Atau contoh lainnya adalah saudara Rini adalah seorang pegawai bank. Rini sangwa ginkouin desu. Rini sangwa ginkouin desu. Wa di sini bisa berarti adalah. Diartikan sebagai adalah atau bisa juga langsung tanpa arti. Misalkan Rini sangwa ginkouin desu. Rini pegawai bank. Saudara Rini pegawai bank. Atau bisa saudara Rini adalah pegawai bank. Bisa juga. Tetapi kalau nggak mau pakai adalah, itu bisa juga. Kadang nanti ada imbuhan partikel yang lainnya, seperti partikel ni atau partikel yang lainnya. Seperti itu ya minasang. Tambahan itu tergantung dengan kita atau si pembacanya atau si pembuat kalimat. Jadi bisa kayak terserah kita nih bacanya mau gimana, ada adalahnya atau nggak ada atau langsung aja. Itu bisa banget ya minasang. Oke, untuk partikel wa di sini saya sudah cukup untuk menjelaskannya. Jadi intinya partikel wa itu dipakai setelah subjek. Subjeknya itu bisa berupa orang maupun hewan ataupun benda juga. Tapi memang kebanyakan partikel wa atau subjek itu biasanya orang. Seperti saudara Rini, saudara Agus, saudara Angel, atau saudara Ricky, saudara Rafa, saudara Rizky, saudara Putri, seperti itu ya minasang. Oke, sampai sini penjelasan saya tentang partikel wa. Nah, selanjutnya itu ada partikel e atau hurufnya itu huruf he. Partikel yang menunjukkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gimana tuh caranya bikin kalimatnya? Atau rumusnya dulu deh. Nah, rumusnya di sini minasang. Di sini rumusnya yaitu tempat partikel
e, ikimas, atau kimas, atau kaerimas. Nah, jadi di partikel e ini atau di partikel he itu hanya bisa digunakan dengan kata kerja kimas, ikimas, dan kaerimas, datang, pulang, pergi. Hanya kata kerja 3 itu saja. Selain kata kerja 3 tersebut itu tidak menggunakan partikel e. Nanti ada lagi itu partikel yang lainnya yang selain menggunakan pergi, datang, dan pulang. Tapi sebenarnya partikel yang lain pun bisa menggunakan datang, pergi, dan pulang. Gitu. Jadi partikel ini adalah partikel yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kayak contohnya ya, saya pergi ke sekolah, seperti itu. Saya pergi ke sekolah. Awalnya saya di mana? Awalnya saya di rumah. Nah, dari rumah saya pergi ke sekolah. Nah, itu kan berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Jadi perpindahan dari rumah ke sekolah itu memakai partikel e atau he. Hurufnya itu he, cuman bacanya kita e. Dan artinya itu adalah ke. Nah, he di sini atau partikel e di sini itu tuh berarti atau artinya itu adalah ke. Jadi saya pergi ke sekolah. Watashi wa gakko e ikimasu, seperti itu. Atau saya pulang ke rumah, seperti itu. Pulang di sini kan kaerimasu ya. Jadi watashi wa uchi e kaerimasu, seperti itu. Nah, jadi e di sini hanya bisa digunakan untuk kata kerja ikimas, kimas, dan kaerimas. Selain kata kerja 3 tersebut itu tidak menggunakan partikel e. Itu bisa menggunakan partikel yang lain. Seperti ke-nya itu pakai ni, bisa juga seperti itu. Cuman kalau untuk e itu hanya bisa digunakan untuk kimas, ikimas, dan kaerimas. Nah, tadi rumusnya udah ya, minasang ya. Nah, kalau partikel e ini contohnya kayak watashi wa raigetsu nihon e ikimasu, gitu. Jadi saya bulan depan itu pergi ke Jepang, seperti itu. Jadi ke itu hanya untuk perpindahan. Kalau kita misalkan saya pergi ke restoran makan ramen, nah seperti itu nggak pakai e ya, minasang ya. Itu pakainya ada lagi partikelnya yaitu d, karena perginya itu beraktivitas. Sedangkan kalau untuk partikel e itu perginya hanya sekedar pergi saja. Kita nggak tahu nih kita tuh di situ beraktivitas atau enggak, karena tidak ada di kalimatnya gitu. Jadi kalimatnya tuh cuman sekedar apa ya, cuman ini loh aku tuh dari sini ke sini gitu, bukan aku dari sini mau ke sini terus aku mau ngapain ke sini tuh, enggak. Kalau beda lagi kalau misalkan saya pergi ke sekolah untuk belajar atau saya pergi ke sekolah belajar, seperti itu udah beda lagi minasang ya. Kalau seperti itu makanya partikel D bukan partikel E, karena E itu digunakan untuk perpindahan saja. Ya contohnya tadi lah, watashi wa gakko e ikimasu, saya pergi ke sekolah. Kalau saya pergi ke sekolah untuk belajar itu udah beda lagi ya minasang. Itu partikelnya bukan partikel E lagi, itu udah beda lagi partikelnya. Karena partikel dalam bahasa Jepang itu sangat-sangat banyak ya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 2 partikel saja, yaitu partikel wa dan partikel E. Nah, terus untuk yang E ini minasang sudah paham ya? Semoga saja sudah paham. Nah, untuk itu saya cukupkan untuk pembahasan partikel
Domo arigato gozaimasu. Setsurai shimasu.